pagi aku, salam sehat, salam SFD. Bertemu lagi dengan Ibu ST di mata pelajaran agama. Nah, mungkin kamu akan bertanya-tanya, kenapa hari Senin kita mengadakan pembelajaran agama? Biasanya kan di hari Sabtu. Nah, karena ada konfirmasi antara suster dan Ibu ST, jadi nanti di hari Sabtu kamu akan belajar BK dan di hari Senin ini kita akan belajar agama. Dan hanya minggu ini seperti itu nakku. Minggu depan akan kembali normal seperti biasa. Di hari Senin kamu akan belajar BK dan di hari Sabtu kamu akan belajar agama. Jadi nakku, minggu lalu kita telah membahas bagaimana panggilan hidup membiara. Bagaimana, asik bukan? Nah, tentu asik. Nah, di hari ini kita akan membahas mata pelajaran kita di bab yang baru, yaitu bab yang kedua. Penasaran bagaimana di bab yang kedua ini? Tetap ikuti video ibu ini. Anak-anakku yang tersayang, agar proses pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik, mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, hari ini nakku, kita akan memasuki bab yang baru, yaitu bab yang kedua. Pada bab yang pertama, kita telah menggeluti tema tentang panggilan hidup manusia. Nah, kita memahami nakku bahwa hidup manusia itu sendiri merupakan adalah rahmat panggilan dari Allah. Nah, hidup manusia itu sangatlah bermakna. Kita dipanggil dan diutus ke dunia sesuai dengan kehendak atau rencana Tuhan nakku. Dalam meniti panggilan itu, kita sebagai manusia menghadapi berbagai tantangan yang perlu kita atasi dengan penuh tanggung jawab. Nah, pada bab yang kedua ini, kita akan belajar tentang memperjuangkan nilai-nilai kehidupan manusia dalam masyarakat. Nah, nilai-nilai kehidupan yang perlu kita perjuangkan itu adalah keadilan, kejujuran, kebenaran, kedamaian, serta keutuhan ciptaan atau lingkungan hidup. Nah, hal-hal tersebut juga merupakan nilai-nilai dasar hidup Kristiani nakku. Meski nilai-nilai tersebut merupakan nilai dasar yang melekat dalam diri setiap manusia, tetapi nakku harus kita perjuangkan karena bisa terjadi kemerosotan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita. Nah, kini nakku, saat ini di Indonesia kita menyaksikan praktek-praktek ketidakadilan, ketidakjujuran, ketidakbenaran, kekacauan, dan kekerasan serta perusakan alam atau lingkungan yang ada di sekitar kita. Karena itu nakku, kita perlu bersikap peduli, memahami dan menghayati nilai-nilai keadilan, kejujuran, kebenaran, perdamaian, serta menjaga keutuhan ciptaan Tuhan. Diharapkan nakku agar nilai-nilai dasar ini sungguh menyatu dan bahkan menjadi suatu gerakan dalam hidup kita sesuai ajaran dan teladan Yesus sang tokoh idola iman kita. Nah, untuk memahami dan menghayati tema ini nakku, maka pada bab ini akan dibahas menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu nilai-nilai kehidupan penting dalam masyarakat yang perlu diperjuangkan. Tadi sudah Ibu bilang yang perlu diperjuangkan itu adalah keadilan, kejujuran, kebenaran, kedamaian, keutuhan lingkungan hidup. Inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Dan yang kedua yang akan kita bahas minggu depan yaitu landasan untuk memperjuangkan nilai-nilai penting dalam masyarakat. Dan minggu depannya lagi kita akan membahas Yesus Kristus, pejuang keadilan, kejujuran, kebenaran, dan kedamaian. Nah, adapun nakku, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu anak didik kami dapat memahami makna nilai-nilai keadilan, kejujuran, kebenaran, perdamaian, dan keutuhan ciptaan menurut ajaran kitab suci. Karakter yang kita dalami pada pembelajaran kita hari ini yaitu bagian yang kedua yaitu fraternitas, karakter ketiga persaudaraan, indikator ke-10 menghargai dan menghormati segala makhluk. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini nakku, wajib kamu ketahui dulu apa itu keadilan. Nah, keadilan ini nakku merupakan suatu kondisi yang didambakan setiap manusia. Adil berarti tidak berat sebelah atau berpihak kepada yang benar atau berpegang kepada kebenaran. Nah, keadilan berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, baik itu hak asasi manusia maupun hak sipil. Tapi nyatanya nakku, dalam kehidupan masyarakat, kita menemukan banyak praktik ketidakadilan, entah dari segi ekonomi, atau segi politik, atau segi hukum, atau sosial dan budaya, dan masih banyak lainnya.
Semua tindakan ini nakku menunjukkan bahwa masyarakat kita, sadar atau tidak sadar, sering tidak menghormati hak milik orang lain. Sebagai orang Kristen, kita yakini bahwa Allah adalah penguasa tertinggi dan pemilik segala sesuatu. Ia menganugerahkan kepada manusia adalah hak milik. Apa yang diperoleh atau dicapai dengan usahanya sendiri dapat juga ia gunakan bagi kepentingan pribadi. Nah, berdasarkan kuadrat, ia berhak atas milik pribadi. Perintah ke-7 dan ke-10 dalam 10 perintah Allah melindungi hak milik. Kedua perintah ini mewajibkan kita mengamalkan keadilan serta merelakan dan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Lalu nakku, ada 3 jenis keadilan. Yang pertama, komutatif, yang kedua distributif, dan yang ketiga adalah keadilan legal. Lalu banyak kita jumpai atau banyak yang kita lihat dari sosial media atau dari televisi, yaitu bentuk-bentuk ketidakadilan dalam masyarakat. Salah satu contohnya yaitu tindakan perampasan dan penggusuran hak milik orang lain atau pencurian, perampokan, dan korupsi. Apa sebenarnya akar masalah ini? Akar masalahnya yaitu ketidakadilan. Lalu apa kata kitab suci tentang ketidakadilan ini? Nah, bisa kamu lihat dari Amos 5 ayat 7 sampai 10, lalu Lukas 11 sampai 37 sampai 46. Nah, Ibu bacakan aja yang kedua. Ketidakadilan juga terus berlangsung pada masa hidup Yesus. Terjadi penindasan terhadap orang-orang yang tidak berdaya. Bahkan pelakunya adalah termasuk kaum agamawan Yahudi yang seharusnya membela dan menegakkan keadilan sosial. Karena itu, Yesus mengecam keras para agamawan yang suka bersikap picik dan munafik. Jadi ingat nakku, bahwa Allah sendiri mengecap orang-orang yang munafik dan picik. Oke. Selanjutnya itu adalah kebenaran. Nah, kebenaran ini adalah kebalikan dari kebohongan. Kebenaran berarti suatu keadaan atau kondisi yang sesuai dengan hal yang sesungguhnya. Kebenaran juga berarti hal yang sungguh-sungguh benar. Karena itu kebenaran berkaitan erat dengan kejujuran. Ingat nakku, orang jujur berarti orang yang bertindak atas dasar kebenaran. Tadi telah Ibu ungkapkan kebenaran itu kebalikan dari kebohongan. Ada 3 bentuk kebohongan yang Ibu lampirkan di sini. Yang pertama, berdusta dan saksi dusta. Ini berarti mengatakan yang tidak benar dengan maksud untuk menyesatkan. Dan yang kedua, rekayasa atau manipulasi. Nah, rekayasa atau manipulasi berarti menyiasati atau membawa orang lain kepada satu tujuan yang menguntungkan diri sendiri, yang mungkin saja orang lain mendapatkan rugi. Lalu yang ketiga itu fitnah atau umpatan. Nah, fitnah atau umpatan adalah tindakan yang sangat jahat, sebab yang difitnah tidak hadir untuk membela diri. Fitnah dapat berkembang tanpa saringan. Jadi itulah ketiga bentuk kebohongan. Lalu kita lihat sebab-sebab kebohongan. Sebab-sebab kebohongan ada 3. Yang pertama, orang berbohong hanya sekedar iseng atau hanya sekedar main-main. Nah, orang dapat berbohong hanya karena sekedar menikmati kesenangan saja. Orang merasa senang karena orang lain tertipu. Lalu yang kedua, orang berbohong untuk memperoleh keuntungan tertentu. Para pedagang misalnya dapat berbohong supaya mendapat untung sebesar-besarnya. Lalu yang ketiga, orang berbohong karena berada dalam situasi tertekan atau terjepit. Kemudian untuk menyelamatkan diri dari situasi tertekan, ia terpaksa berbohong. Lalu kita lihat lagi akibat dari kebohongan ini apa. Nah, ada 3 akibat dari kebohongan ini. Yang pertama, bagi diri sendiri. Bagi diri sendiri ini nakku, memang terkesan bahwa kebohongan dapat membawa kenikmatan dan keuntungan tertentu. Paling kurang untuk waktu tertentu saja, tetapi untuk jangka waktu yang panjang di masa depan, ia akan membawa kebencian atau bencana. Bencana kemerosotan pribadi karena lama-kelamaan kita akan dikenal sebagai pembohong. Bencana yang lain ialah bahwa kita akan kehilangan kepercayaan. Lalu yang kedua, bagi orang yang dibohongi.
Nah, bagi orang yang dibohongi tentu saja mendapat gambaran yang salah dan dapat bertindak fatal bagi dirinya dan mungkin saja bagi orang lain. Nah, orang dibohongi dapat masuk ke dalam komunikasi dan relasi yang semu. Ibu ulangi, orang yang dibohongi dapat masuk ke dalam komunikasi dan relasi yang semua dengan yang membohonginya. Dia akibat dari kebohongan. Nah, lalu kita lihat nakku, apa kata kitab suci tentang kebenaran ini. Nah, teks kitab suci ini ibu lampirkan, boleh kamu lihat di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, ibu rangkum, katanya dalam kitab suci ditegaskan bahwa kebenaran tidak hanya berarti tidak berbohong, tetapi juga berarti mengambil bagian dalam kehidupan Allah. Nah, Allah adalah sumber kebenaran karena Allah selalu berbuat sesuai dengan janjinya. Maka Allah berfirman, nakku, jangan bersaksi dusta, ya. Ini Allah mengingatkan kita jangan bersaksi dusta. Lalu kita lihat nilai dari kejujuran. Nah, nilai kejujuran, nakku, nampaknya sangat mahal dan langka kita temukan dalam kehidupan kita. Nah, termasuk dalam dunia pendidikan juga. Nah, dalam kasus ujian nasional misalnya beberapa tahun yang lalu, kita masih terus mendengar banyak lembaga pendidik yang merekayasa ujian hanya untuk meluluskan para peserta didik. Nah, di bidang moral pendidik atau di bidang moral politik, di bidang ekonomi, Indonesia termasuk negara peringkat atas dalam masalah korupsi. Korupsi adalah perilaku tidak jujur dari seseorang karena mencuri uang negara, uang rakyat untuk kepentingan pribadi. Nah, jujur berarti tulus hati, tidak curang terhadap diri sendiri dan tidak curang terhadap orang lain. Nah, kejujuran aku merupakan keselarasan antara kata hati dan kata yang diucapkan, antara kata yang diucapkan dan sikap serta perbuatan nyata. Nah, sebagai orang Kristen, tentu saja kita dinasihati untuk selalu bersikap jujur. Nah, di tengah semua ketidakjujuran dan ketidakadilan ini, kita harus tetap bersikap benar, jujur, dan adil. Lalu kita lihat apa makna kejujuran. Banyak sekali maknanya, ya. Salah satunya itu menjadi modal. Lalu yang kedua, landasan untuk pergaulan. Lalu yang ketiga, memecahkan banyak persoalan kalau kita jujur, ya. Lalu kita lihat selanjutnya. Kita lihat akibat ketidakjujuran ini. Satu itu bidang politik, tentu saja keserakahan pada kekuasaan. Kalau kita tidak jujur, nah bidang politik tentu saja keserakahan pada kekuasaan. Lalu bidang ekonomi adalah keserakahan pada materi, pada harta, khususnya pada uang. Lalu yang ketiga, bidang budaya mungkin adalah demi hormatitas palsu. Jadi masih banyak akibat dari ketidakjujuran ini, nakku. Lalu kita lihat akibat dari ketidakjujuran bagi diri sendiri. Salah satunya itu tidak berharga. Tadi kan itu akibat ketidakjujuran untuk bagi masyarakat luas, ya. Lalu yang kita lihat akibat ketidakjujuran bagi diri sendiri itu adalah tidak berharga. Hati nurani tidak akan berfungsi lagi. Yang ketiga, penderitaan bagi masyarakat luas. Dan yang terakhir, mengalami krisis di bidang politik dan hukum. Inilah dia akibat-akibat dari ketidakjujuran. Jadi masih maukah kamu tidak jujur? Kita lihat selanjutnya, apa kata kitab suci tentang jujur ini. Ini bisa kamu lihat di Matius 23 ayat 13 sampai 16. Nah, janganlah juga engkau bersumpah demi janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambutmu pun. Jika ya, hendaklah kamu katakannya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Maka kata Yesus, berkatalah sesuai dengan kebenaran. Ya. Jika ya, katakanlah ya, jika tidak, katakanlah tidak. Itulah kata kitab suci tentang kejujuran ini, nakku. Lalu sampai di sini dulu materi kita. Minggu depan kita lanjutkan karena masih panjang pembelajaran kita di bab 2 ini. Jadi nakku, tetap ingat tugasmu, ingat tanggung jawabmu setelah ibu
kirim tugasmu dari Classroom, silahkan langsung kamu kerjakan dan kirim kembali tugasmu untuk Ibu ST melalui Classroom. Ingat aku, jangan telat mengumpulkan tugas, dan tugasmu minggu lalu juga harus kamu kerjakan. Nanti akan Ibu rekap dan Ibu akan serahkan kepada setiap wali kelasmu kalau kamu tidak mengerjakan tugas. Dan ingat, catatan tetap kamu pindahkan ini ke catatan, dan pada akhir bulan ini mungkin kamu akan hadir ke sekolah dan tugasmu dan catatanmu akan Ibu tagih di situ. Jadi tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya dan tetap semangat untuk mengerjakan tugasmu. Terima kasih, salam sehat, salam SFD, Tuhan memberkati.